Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Farhan Harbi bersama dengan teman-teman saya Miftahul Jannah, Muhammad Abdan Syakur, dan Nurul Utami Hamid. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah film ciptaan Roman Polanski, yaitu Oliver Twist. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang film Oliver Twist ini, perlu kalian ketahui bahwa Oliver Twist ini merupakan adaptasi dari sebuah novel oleh karya Charles Dickens yang sama dengan nama judul filmnya, yaitu Oliver Twist. Kemudian, Oliver Twist adalah sebuah novel kedua karangan Charles Dickens yang dipublikasikan pada 1838. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu bernama Oliver Twist yang hidup di Inggris pada tahun 1830-an. Dari novel ini, Dickens mengangkat tema kemiskinan, kelas sosial, dan kekerasan yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris, atau yang bisa juga dikenal dengan The Victorian Age. Kelas-kelas sosial, The Victorian atau The Golden Age adalah zaman pemerintahan Ratu Victoria, yaitu di tengah gejolak revolusi industri pada zaman itu. Masyarakat Inggris kemudian dibagi dalam tingkatan kelas-kelas sosial tertentu. Klasifikasi kelas sosial pada era tersebut dibagi atas: pertama, kelas atas, kelas sosial tertinggi hierarki sosial Victoria Inggris. Orang-orang di kelas ini tidak bekerja secara manual. Yang kedua, kelas menengah. Kelas menengah adalah di mana orang-orang yang harus bekerja, atau dengan kata lain mereka memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kelas pekerja. Tingkatan ini untuk kelompok buruh. Kelompok ini menggambarkan gaya hidup mandiri. Mereka mampu hidup tanpa bergantung mutlak pada orang lain. Yang keempat, kelas bawah. Kelas ini disatukan dalam sistem sosial Inggris selama era Victoria. Ini adalah semacam orang-orang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Selanjutnya yaitu kelas-kelas sosial pada film Oliver Twist. Film ini merupakan novel karya Charles Dickens yang difilmkan. Film ini mengangkat tema kemiskinan, kelas sosial, dan kekerasan yang terjadi pada masa Ratu Victoria yang merupakan masa revolusi industri di Inggris. Terdapat beberapa kelas-kelas sosial yang ditampilkan di film ini. Yang pertama, kelas atas. Dalam film Oliver Twist, orang-orang yang termasuk dalam kelas atas yaitu Hakim dan Mr. Brownlow. Hakim sangat dihormati oleh masyarakat dan keputusannya harus dipatuhi. Sedangkan Mr. Brownlow adalah seorang bujangan parubaya yang kutu buku dan baik hati yang tinggal di rumah mewah di Pentonville. Dalam salah satu adegan juga disebutkan bahwa pakaian pemberian Mr. Brownlow yang dikenakan oleh Oliver adalah pakaian mewah, dan bahan dari pakaian tersebut sama dengan kain yang digunakan Ratu Kerajaan Inggris. Yang kedua, kelas menengah. Pada film Oliver Twist, terdapat pemain bernama Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry merupakan salah satu orang yang masuk dalam masyarakat kelas menengah. Seperti yang diceritakan dalam film Oliver Twist, Mr. Sowerberry bekerja sebagai penjual peti. Sama seperti Mr. Brownlow, di rumah Mr. Sowerberry juga terdapat pelayan yang bekerja. Tetapi, rumah Mr. Sowerberry tidaklah semewah rumah Mr. Brownlow. Salah satu adegan menampilkan Oliver yang menutup jendela rumah Mr. Sowerberry, yang papannya harus diangkat satu persatu. Pakaian istri Mr. Sowerberry juga tidak semewah pakaian Brownlow. Yang ketiga adalah kelas pekerja. Dalam film ini, dalam adegan saat Oliver Twist tiba di London, ia bertemu dengan Jack Dawkins atau Arthur Dodger. Lalu Oliver dibawa ke tempat tinggal vegan sebelum melewati gang-gang sempit yang terdapat banyak gelandangan. Mereka juga melewati pasar dengan banyak pekerja yang terlihat dalam adegan tersebut. Para pekerja ini termasuk dalam masyarakat kelas pekerja. Dalam salah satu adegan, seorang penjaga toko buku yang melihat perampokan terhadap Mr. Brownlow dan meyakinkan Mr. Funk untuk membatalkan tuntutannya terhadap Oliver adalah salah satu masyarakat kelas pekerja. Dan yang terakhir adalah kelas bawah. Dalam film Oliver Twist, para anak-anak di workhouse termasuk dalam kelas bawah.
Mereka menggantungkan hidup dengan pemberian orang lain, bahkan mencuri untuk menyambung hidup. Anak-anak di workhouse dipekerjakan tanpa upah. Bahkan untuk sarapan saja, anak-anak ini menyempatkan untuk mencuri roti di pasar untuk kemudian dibagi-bagikan di workhouse. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tentang beberapa unsur intrinsik yang terdapat pada film ini. Pertama, kita akan melihat tema dari film ini. Jadi, tema dari film ini adalah tentang sebuah perjuangan seorang anak dalam menjalani kehidupannya di kota London yang sangat kejam. Kemudian, latar dari tempat film ini ialah kota London pada tahun 1837 di era Victorian. Sedangkan latar suasana dalam film Oliver Twist ini adalah menyedihkan, mengharukan, menegangkan, dan bahagia. Selanjutnya adalah alur daripada film ini. Jadi alur pada film ini menggunakan alur maju. Kemudian penokohan daripada film Oliver Twist ini, kita akan mengambil beberapa karakter yang sangat mencolok dari film ini. Yang tentu saja pertama ialah Oliver Twist. Oliver Twist merupakan seorang anak yatim piatu yang sangat tegar, penurut, dan cukup dewasa untuk seorang anak seusianya. Menjalani 9 tahunnya dengan tidak nyaman di sebuah rumah penampungan membuatnya menjadi seorang anak kecil yang pucat dan lemah. Namun di balik fisiknya yang lemah terdapat jiwa yang telah sering ditempa oleh berbagai macam rasa kehidupan. Kemudian kita akan melihat Fagin. Nah, Fagin ini merupakan seorang bos pencuri yang mempunyai watak licik, ambisius, arogan, dan kikir. Fagin ini menjadi seorang bos dari anak-anak di London yang tidak mempunyai uang, makanan, atau rumah untuk berteduh. Sehingga Fagin mengajari anak-anak tersebut untuk dapat menghidupi kehidupan mereka sendiri melalui hal-hal yang tidak baik seperti mencuri dan mengambil sesuka hati mereka. Selanjutnya ialah Nancy. Jadi Nancy ini adalah seorang wanita yang terpaksa menjadi pesuruh seorang pencuri yang kejam. Namun ternyata dia jatuh cinta pada majikannya. Dia pun berhati lembut dan baik, namun terlalu penurut dan terlalu mementingkan rasa orang lain. Dan yang terakhir ialah Bill. Jadi Bill ini adalah kawan Fagin yang selalu bertindak kasar dan main tangan. Dia mempunyai pesuruh yang bernama Nancy, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan Bill itu selalu rela melakukan semua hal demi harta. Kemudian unsur ekstrinsik daripada film Oliver Twist ini. Jadi unsur ekstrinsik yang paling mencolok dari film ini ialah bahwa cerita daripada Oliver Twist ini sesuai dengan kejadian pada Victorian Age, di mana London itu sangatlah kejam pada masa itu karena masyarakat masih berjuang akan bagaimana mendapatkan ekonomi yang setara dengan masyarakat-masyarakat yang lain, baik tinggi maupun rendah. Dalam hal ini tinggi dan rendah yaitu kelas sosialnya. Nah, berikutnya biografi Charles Dickens serta kesan dan pesan kami terhadap salah satu karyanya yang telah difilmkan, yaitu Oliver Twist. Untuk yang pertama, yaitu biografi Charles Dickens. Charles Dickens, atau yang bernama lahir Charles John Hotham Dickens, lahir di Lampard, dekat Portsmouth, Hampshire, pada tanggal 7 Februari 1812. Ia merupakan anak kedua dari pasangan John Dickens dan Elizabeth Dickens Barrow. Ayah Dickens bekerja di kantor yang mengurusi gaji angkatan laut. Meski berpenghasilan baik, tetapi ketidakmampuan mereka dalam mengatur keuangan mengantarkan ayahnya ke penjara Marshalsea. Ketika nenek dari ayahnya meninggal, uang warisan yang diperolehnya digunakan untuk membayar hutang, sehingga setahun kemudian ayahnya dibebaskan dari penjara. Di tahun 1833, karir sebagai penulis fiksi dimulai melalui cerita-cerita pendek dan esai. Esai pertama yang dipublikasikannya ialah A Dinner of Poplar Wall pada Desember 1833 di Monthly Magazine. Dickens berhenti sebagai reporter surat kabar untuk menjadi editor majalah bulanan Bentley Miscellany. Oliver Twist menjadi karya pertamanya yang diterbitkan secara berseri di Bentley Miscellany.
pada tahun 1837. Dickens dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Bahkan sebelum Oliver Twist berakhir, Dickens sudah mulai menerbitkan Nicholas Nickleby secara bulanan pada tahun 1838. Dilanjutkan dengan The Old Curiosity Shop and Barnaby Rudge pada tahun yang sama. Setelah biografi, kami akan menjelaskan kesan dan pesan kami terhadap cerita atau karya sastra Charles Dickens, yaitu Oliver Twist. Setelah menonton drama ini atau film ini beberapa kali, ada satu hal yang menjadi poin besar kami sehingga meninggalkan kesan yang begitu epik, yaitu tindakan eksploitasi anak oleh para orang yang lebih dewasa. Di film ini, kita bisa melihat Oliver serta rekan-rekannya yang dipaksa bertindak kejahatan serta tidak diberikan makan. Sesungguhnya, tindakan eksploitasi anak pada zaman dulu memang dianggap lumrah. Namun, secara psikis, anak-anak tentunya mengalami gangguan mental terhadap tindakan yang dilakukan ini. Oleh sebab itu, kepada orang-orang yang menonton film ini atau setelah menonton review yang telah kami lakukan, semoga orang dewasa ini bertindak yang wajar terhadap seorang anak dengan tidak melakukan eksploitasi kepada anak di bawah umur serta memperlakukannya dengan baik. Selanjutnya kita melangkah ke bahasan novel. Apa sih novel itu? Mengapa pada periode Victoria banyak yang meminati novel? Baik, yang pertama kita menuju ke pengertian novel. Secara garis besar, novel merupakan salah satu dari jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Novel sendiri diadaptasi dari kata dalam bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Novel dapat kita bagi menjadi beberapa kategori, tergantung dari mana kita melihatnya. Sebagai contoh, jika kita melihat berdasarkan genre, maka novel dapat kita bagi menjadi 5 jenis, yaitu novel romantis, novel misteri, novel komedi, novel horor, dan novel inspiratif. Sementara jika kita melihat berdasarkan kebenaran cerita, maka novel terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu novel fiksi, di mana plot atau alurnya merupakan kejadian cerita yang dibuat-buat atau khayalan belaka, dan kemudian yang kedua ada novel non-fiksi, di mana kejadian atau cerita merupakan kisah nyata yang dialami penulis maupun orang lain. Nah, pada periode Victoria, novel yang diminati atau populer pada saat itu adalah novel yang non-fiksi, di mana novelnya memiliki ciri realistis, mempunyai plot atau alur yang tebal, serta penuh dengan karakter. Awalnya, pada periode Victoria, novel ini hanyalah hiburan kontemporer untuk kalangan kelas menengah saja. Kemudian, novel pada masa itu menjadi sangat populer, karena ini merupakan kali pertamanya karakter dalam sebuah cerita relate atau terhubung dengan orang-orang kelas menengah. Sebagian besar karya sastra pada periode tersebut cenderung menyajikan potret-potret kehidupan yang diidealkan, seperti cinta kasih, kerja keras, kedamaian, dan banyak lagi hal baik lainnya. Pada periode tersebut pula, karya sastra diharapkan akan menjadi penunjang untuk perbaikan moralitas. Terlihat dalam beberapa karya sastra, terkhusus novel, diceritakan bahwa budi baik akan mendapatkan ganjaran atau imbalan yang baik, sementara kejahatan akan mendapatkan hukuman. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan film ini adalah bagaimana seorang bocah yatim piatu berjuang untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Bagaimana seorang bocah kecil bertahan dalam kerasnya tanah Inggris akibat revolusi industri yang sangat berdampak pada masyarakat. Kami mendapati bahwa film ini merupakan film yang penuh dengan nilai moral. Sebagai contoh, terdapat satir akan potret hukum
yang saya rasa masih berlaku di beberapa negara, yang mana hukum akan cenderung tajam untuk kalangan bawah dan cenderung tumpul untuk kalangan atas. Film ini banyak menggambarkan isu sosial lain seperti kemiskinan, prostitusi, kejahatan, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta yang lainnya. Namun bagaimanapun jahatnya dunia terhadap Oliver, Oliver tetap hadir sebagai sosok baik hati di tengah-tengah dunia yang jahat. Itulah tadi review film Oliver Twist karya Roman Polanski yang diadaptasi dari novel karya Charles Dickens, Oliver Twist. Saya harap kalian mendapatkan sebuah hal baru dari menonton video ini. Terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.